Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 23 Juli 2024. Saya Pendeta Wisman Duru kembali mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk mengikuti renungan bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32 dengan tema marilah ke tempat yang sunyi. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali bersyukur serta bersukacita di hadirat-Mu ya Allah. Berdoa atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini kami kembali memberikan hati dan pikiran kami dalam merenungkan firman-Mu yang adalah pelita dan juga terang bagi setiap jalan dan bagi setiap langkah kehidupan kami. Urapi berkati firman-Mu ya Allah, dan biarlah hikmat-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang juga memberikan kami pengertian yang benar serta dimampukan di dalam melakukan setiap kebenaran Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa di surga, di dalam nama Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Markus pasal 6 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang berfirman bagi kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pertanyaan dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Yang kedua, kenapa Yesus dan para murid harus beristirahat seketika? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Yang kedua, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya harus beristirahat karena begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga mereka pun tidak sempat untuk makan. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan serta dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus ini melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat itu semua. Ia peduli dan juga mengetahui kondisi fisik para muridnya yang letih serta lapar. Sebab itu ia mengajak mereka beristirahat. Ia mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Perhatikanlah bahwa Kristus tahu akan kecemasan yang dirasakan oleh sebagian muridnya dan pergumulan yang dialami sebagian muridnya yang lain lagi. Dan ia memberikan kelegaan yang sesuai untuk keduanya, yaitu istirahat bagi mereka yang lelah dan tempat perlindungan bagi mereka yang ketakutan. Para pelayan Kristus yang sangat aktif tidak boleh terus bekerja karena tubuh kita juga membutuhkan waktu istirahat, waktu untuk mengambil nafas. Kita tidak akan bisa melayani Allah tanpa henti siang dan malam. Tuhan mempertimbangkan keseluruhan bagian-bagian dari tubuh kita.
Sehingga Ia tidak hanya memberinya waktu untuk beristirahat, melainkan juga menaruh waktu istirahat itu dalam pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Allah beristirahat pada hari ke-7 dan menjadikannya Sabat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak sedikit hamba Tuhan yang mengalami kelelahan fisik dan mental. Ada yang sakit karena terlalu bersemangat dengan aktivitas pelayanan tanpa memberi istirahat bagi diri sendiri dan keluarganya. Dalam berbagai aktivitas dan pergumulan yang kita hadapi seringkali juga membuat kita kelelahan. Oleh sebab itu, perlunya istirahat. Tujuan istirahat ke tempat yang sunyi ini bukan sekedar untuk beristirahat secara fisik, tetapi merupakan waktu yang tepat untuk kembali membangun manusia roh kita dalam hubungan dengan Allah. Seringkali dengan kesibukan dalam aktivitas dan kesibukan pelayanan membuat kita tidak punya waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya perlu ke tempat yang sunyi untuk mencas kembali roh kita dalam hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lakukanlah firman Tuhan ini dengan mengambil waktu sejenak ke tempat yang sunyi untuk membangun kembali rohmu dalam hubunganmu dengan Tuhan. Dan bagikanlah firman Tuhan di pagi hari ini kepada rekan-rekan kita, rekan kerja, rekan pelayanan, dan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, bahwa betapa pentingnya untuk membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, sehingga kita kembali diberikan kekuatan, berkat kesehatan, dan juga hikmat di dalam melakukan aktivitas kita kembali, di dalam melakukan kegiatan pelayanan kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran dan firman yang hidup itu, kami sungguh menerima kebenaran-Mu. Kami sungguh menerima setiap firman Tuhan. Kami sungguh terus merenungkan dan melakukan firman-Mu. Tetapi kami percaya bahwa kami lemah, tak berdaya, serta penuh dengan keterbatasan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya dengan kuat kuasa kami kembali dimampukan, kami kembali dikuatkan, kami kembali diberikan hikmat di dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, berkati setiap kami di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kami di keseharian ini. Biarlah kami memiliki tubuh yang sehat, kami memiliki hikmat serta kekuatan yang baru yang bersumber daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berserah kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.